Wow, segini nominal kontrak baru Paulo Dybala di Juventus. Sebuah informasi terungkap mengenai negosiasi kontrak baru Paulo Dybala di Juventus. Sang striker kabarnya akan mendapatkan kontrak dengan nilai fantastis di Turin. Dybala sudah menjadi bagian dari Juventus dari tahun 2015 silam. Ia direkrut dari Palermo, sejak saat itu ia jadi salah satu mesin gol andalan Juventus. Kontrak Dybala di Juventus akan habis pada tahun 2022. Manajemen Juventus dilaporkan masih belum mau berpisah dengan pemain berjuluk La Gioia tersebut. Football Italia mengklaim bahwa Juventus sangat serius untuk mempertahankan Dybala. Mereka kabarnya siap memberikan gaji yang besar untuk sang pemain. Menurut laporan tersebut, Dybala akan diberi kontrak dengan jangka panjang bagi Dybala. Mereka akan memberikan kontrak durasi 5 tahun untuk sang striker. Ia juga menerima gaji sebesar 10 juta euro per musim. Angka ini bisa bertambah karena Juventus menawarkan sejumlah bonus bagi sang striker. Menurut laporan tersebut, pekan ini Juventus akan menuntaskan pembicaraan kontrak baru Dybala. Agen Dybala, George Antum, juga berada di Turin sejak pekan lalu. Namun ia harus menjalani karantina mandiri terlebih dahulu. Kini masa karantinanya sudah selesai dan ia diberitakan bisa menghadap manajemen Juventus untuk menyelesaikan kontrak Dybala. Dybala sendiri baru-baru ini mengalami cedera saat berlatih bersama Juventus. Ia kemungkinan besar tidak bisa ikut ke Barcelona pada akhir pekan ini untuk memainkan John Gamper Trophy. Kronologi transfer Caio Jorge ke Juventus. Terungkap, ternyata begini kronologi mengapa AC Milan bisa kena tikung Juventus dalam perburuan Caio Jorge beberapa waktu lalu. Perburuan untuk mendapatkan Caio Jorge mungkin bisa disebut sebagai salah satu saga transfer paling menarik di jendela transfer musim panas 2021 ini. Bagaimana tidak, sosok fenomenal Brazil yang merumput untuk Santos itu awalnya dikaitkan dengan AC Milan. Proses negosiasi transfer berjalan lancar dan bahkan Jorge dikabarkan selangkah lagi bakal resmi mendarat di San Siro. Namun tanpa diduga-duga, Juventus muncul dan membuat AC Milan gigit jari. Caio Jorge yang selangkah lagi bergabung dengan AC Milan lantas dikabarkan berbelok dan akan mendarat di Turin. Rasa penasaran mengenai apa yang terjadi di balik proses transfer tersebut dijawab oleh Presiden Santos dalam salah satu wawancaranya dengan Mediaset. Benfica datang dengan tawaran yang menarik, Juventus juga datang dengan tawaran yang lebih menarik, tutur Andreas Rueda, Presiden Santos. Juventus menawarkan bonus dengan nominal yang pasti jika mereka lolos ke Liga Champions dan persentase keuntungan penjualan senilai 5%. Lebih lanjut lagi, Juventus juga menyepakati permintaan Santos mengenai klausul pre-emption, bahkan jika itu merupakan skema pinjaman sekalipun. Yang mengejutkan, Andreas Rueda sama sekali tidak menyebutkan tentang AC Milan. Padahal, kabar yang sempat beredar, Caio Jorge telah sepakat personal dengan raksasa Liga Italia itu. Tampaknya AC Milan belum melayangkan proposal penawaran untuk menembus Caio Jorge dari Santos secara resmi. Sejak awal, AC Milan memang tampaknya tak terlalu serius dalam pemburuan untuk mendapatkan salah satu talenta yang paling menjanjikan dari Brasil ini. Cinta mati, Miralem Pjanic tolak pinangan klub lain demi gabung lagi dengan Juventus. Gelandang Barcelona, Miralem Pjanic, dikabarkan menolak pinangan klub lain karena ia hanya ingin kembali ke mantan klubnya, Juventus, pada musim panas ini. Pjanic menjadi salah satu nama yang siap dijual Barcelona pada musim panas ini, menyusul krisis keuangan yang dialami dan membuat mereka tak bisa mendaftarkan pemain baru. Nama Pjanic terpilih menjadi pemain yang akan dilepas karena gelandang internasional Bosnia dan Herzegovina itu tak masuk rencana pelatih Ronald Koeman untuk musim 2021-2022.
Pjanic baru meninggalkan Juventus pada tahun lalu sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pemain dengan Arthur Melo, namun Pjanic tampaknya menyesali kepergiannya ke Barca. Pjanic pun kini ingin kembali ke Juventus. Pasalnya, dahulu ia sempat menjadi andalan di lini tengah Juventus kala masih disebut Massimiliano Allegri, sosok yang kini kembali ke kursi Allenatore Bianconeri. Kini seperti dilansir Sport Italia, Pjanic diklaim telah menolak tawaran dari 2 klub dalam 2 hari terakhir karena ia hanya ingin bergabung ke Juventus. Menakar kemungkinan Messi tandem dengan Cristiano Ronaldo di Juventus. Pemain top dunia, Lionel Messi menjadi topik hangat di jagat sepak bola setelah resmi berpisah dengan Barcelona. Menarik kemudian, kemana Lionel Messi bakal memilih klub anyarnya yang kini tengah hangat diperbincangkan. Beberapa klub Eropa elit kini tengah disebutkan bakal menjadi pelabuhan baru pada La Pulga julukan Messi. Klub kaya di Eropa seperti Manchester City, Manchester United, PSG dan juga Juventus muncul sebagai kandidat pilihan Lionel Messi terbaru. Dilansir Marca, negosiasi di antara Barcelona dan Messi menemui jalan buntu dan mustahil untuk diselesaikan. Selain itu, BBC juga melaporkan bahwa Messi bisa saja pindah ke Amerika Serikat untuk berlaga di Major League Soccer. Hanya saja, pemain asal Argentina itu masih menginginkan sepak bola level tertinggi, yang artinya Messi masih akan bermain di Eropa. Banyak prediksi bahwa La Pulga akan menerima tantangan Cristiano Ronaldo untuk bergabung dengan Juventus. Tentu menjadi idaman bagi semua klub jika memiliki duet gacor sekaliber Messi dan Ronaldo. Namun ada beberapa alasan yang membatalkan asumsi bahwa Lionel Messi bisa menyusul Cristiano Ronaldo ke Juventus. Yang pertama ada masalah finansial si Nyonya tua. Tidak bisa dipungkiri bahwa tim-tim Liga Italia mengalami masalah finansial yang terimbas efek pandemi, termasuk Juventus. Klub Turin itu wajib menyeimbangkan neraca keuangannya. Terlebih lagi, Bianconeri sudah memiliki Ronaldo dengan gaji fantastis. Jika ditambah dengan Lionel Messi, maka kondisi keuangan Juventus diprediksi semakin memburuk. Yang kedua ada menumpuknya posisi bermain. Lionel Messi memiliki kemiripan bermain dengan Paulo Dybala. Beberapa kali, Dybala mengeluarkan bahwa dirinya tak bisa bermain bersama Messi karena posisinya sama. Tentu dengan bergabungnya Messi, Dybala diprediksi memilih untuk meninggalkan Public Alliance. Juventus juga perlu mengkaji ulang apakah Messi bakal cocok dimainkan dengan Ronaldo. Dybala sudah membuktikan bahwa dirinya menjadi tandem sehati bagi Cristiano Ronaldo. Meski musim lalu penampilannya sempat menurun, namun La Joya difavoritkan kembali top performanya di bawah kendali Allegri. Yang ketiga yaitu merusak proyek Juventus. Layaknya tim-tim lain, Juventus juga menggalakkan proyek peremajaan skuad. Deretan pemain muda coba diberikan banyak kesempatan untuk menghiasi starting line up utama Juventus. Seperti contoh saja di lini penyerangan ada Federico Chiesa dan Dejan Kulusevski yang musim lalu menjadi andalan. Jika Lionel Messi berlabuh ke Juventus, maka menit bermain keduanya bakal berkurang drastis.